Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa kaki Anda terasa semakin lemah meskipun Anda sudah makan sehat, rajin bergerak, dan menjalani gaya hidup yang baik? Mengapa menaiki anak tangga terasa lebih berat dari sebelumnya? Mengapa bangun dari kursi butuh waktu lebih lama dari biasanya? Apakah itu hanya karena usia, atau ada sesuatu yang lain? Sesuatu yang selama ini Anda anggap sehat, tapi diam-diam merusak kekuatan kaki Anda? Banyak lansia merasa tubuh mereka semakin melemah seiring bertambahnya usia. Namun kenyataannya, ada hal-hal kecil dalam pola makan sehari-hari yang secara perlahan bisa mengikis kekuatan otot, menyebabkan nyeri sendi, bahkan memperburuk peredaran darah ke kaki. Anehnya, kesalahan ini seringkali tidak disadari. Bahkan sebaliknya, banyak orang melakukan ini dengan keyakinan penuh bahwa mereka sedang menjaga kesehatan mereka. Salah satu kesalahan paling umum, makan buah-buahan tertentu. Ya, Anda tidak salah dengar. Buah yang selama ini kita anggap sebagai sumber vitamin dan nutrisi alami, ternyata tidak semuanya cocok untuk tubuh yang menua. Beberapa buah yang tampak polos, manis dan menyegarkan bisa menjadi penyebab utama nyeri lutut, bengkak di pergelangan kaki, hingga perasaan berat saat berjalan. Dalam video ini, kami akan mengungkap 7 jenis buah yang tampaknya sehat, tapi justru bisa melemahkan kaki Anda secara perlahan. Bahkan lebih dari itu, kami juga akan membahas 2 tambahan tersembunyi yang sering terlewat, namun sama bahayanya. Dan jangan khawatir, kami tidak hanya memberitahu apa yang harus dihindari. Kami juga akan berbagi daftar buah alternatif yang justru bisa memperkuat kaki, meredakan nyeri sendi, dan membantu Anda tetap aktif lebih lama. Jika Anda serius menjaga mobilitas dan kemandirian di usia lanjut, maka informasi ini bisa menjadi titik balik penting. Jangan lewatkan 1 detik pun, karena pilihan kecil hari ini bisa membuat perbedaan besar untuk langkah Anda besok. Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai merasakan perubahan kecil namun nyata pada tubuh mereka. Salah satu perubahan paling mencolok adalah berkurangnya kekuatan di kaki. Anda mungkin menyadari bahwa berjalan jauh menjadi lebih melelahkan, naik tangga terasa seperti tantangan berat, atau bangun dari duduk membutuhkan lebih banyak usaha. Banyak yang mengira ini adalah bagian alami dari proses penuaan. Tapi apakah benar hanya usia yang harus disalahkan? Faktanya, bukan hanya usia yang memengaruhi kekuatan kaki Anda. Banyak lansia yang menjalani pola hidup sehat, makan teratur, berolahraga ringan, menghindari makanan cepat saji, namun tetap mengalami penurunan fungsi tubuh, terutama di bagian kaki dan persendian. Mereka mulai mempertanyakan, apa yang salah dengan apa yang saya makan? Mengapa saya tetap merasa lemah meski sudah menjaga gaya hidup saya? Jawabannya bisa jadi sangat mengejutkan. Terkadang, penyebabnya bukan karena Anda tidak cukup berusaha, tapi karena Anda melakukan sesuatu yang tampaknya benar, padahal tidak cocok untuk tubuh yang menua. Salah satu penyebab tersembunyi terbesar adalah jenis buah yang Anda konsumsi setiap hari. Ya, buah-buahan. Makanan yang selama ini dikampanyekan sebagai superfood, ternyata bisa menjadi musuh diam-diam bagi lansia. Tubuh orang tua tidak memproses gula, asam, dan serat dengan cara yang sama seperti saat masih muda. Sistem peredaran darah melambat, sensitivitas insulin menurun, dan inflamasi lebih mudah terjadi. Buah-buahan yang dulu memberi manfaat, kini bisa memperburuk kondisi, terutama di area kaki, lutut, dan pergelangan. Video ini hadir sebagai peringatan lembut, sekaligus panduan praktis untuk Anda yang ingin tetap mandiri, aktif, dan bebas dari nyeri kaki di usia lanjut. Jangan sampai makanan yang Anda anggap sehat justru menjadi penyebab Anda merasa lelah setiap kali melangkah. Ada waktunya untuk menyadari dan mulai memilih lebih bijak. Sekarang bayangkan ini, setiap minggu Anda membeli buah segar di pasar atau supermarket. Anda menyusun buah-buahan itu di atas meja makan dengan keyakinan bahwa Anda sedang menjaga kesehatan. Anda memakannya di pagi hari, di sela-sela makan, atau saat malam menjelang tidur. Dan selama ini Anda percaya itu adalah pilihan terbaik.
Tapi bagaimana jika beberapa dari buah-buahan itu justru melemahkan kaki Anda sedikit demi sedikit? Inilah kenyataan yang jarang dibicarakan. Tidak semua buah cocok untuk tubuh yang menua. Beberapa jenis buah tertentu bisa meningkatkan kadar gula darah secara drastis, mempercepat peradangan sendi, dan bahkan menyebabkan gangguan sirkulasi ke bagian kaki. Efeknya tidak langsung terasa. Tidak ada nyeri tajam yang mendadak. Tapi lama-kelamaan, Anda mulai merasakan pegal, kekakuan, dan rasa berat di betis atau lutut. Semua tanpa tahu penyebab sebenarnya. Dalam panduan kali ini, kami akan membongkar 7 buah populer yang sebaiknya dihindari oleh siapapun yang berusia di atas 60 tahun. Buah-buahan ini tidak terlihat berbahaya. Bahkan beberapa di antaranya sangat disukai dan sering dianggap menyehatkan. Namun bagi tubuh yang menua, efeknya bisa sangat berbeda. Selain 7 buah utama, kami juga akan menambahkan 2 jenis lain yang sering tidak diperhitungkan, tapi memiliki dampak buruk yang sama terhadap kekuatan kaki dan kesehatan sendi. Dan kabar baiknya, kami tidak hanya akan memberitahu apa yang harus Anda hindari. Kami juga akan menyajikan daftar buah-buahan alternatif yang justru dapat memperkuat otot kaki Anda, menjaga fleksibilitas sendi, dan membantu Anda tetap bergerak dengan lancar setiap hari. Ini adalah informasi yang bisa membuat perubahan besar hanya dengan penyesuaian kecil dalam menu harian Anda. Jadi tetap bersama kami hingga akhir, karena apa yang akan Anda pelajari bisa menjadi kunci untuk menjaga langkah Anda tetap kuat, bebas nyeri, dan stabil dalam setiap aktivitas. Buah pertama yang akan kita bahas tampaknya tropis, segar, dan sering disebut-sebut sebagai anti-inflamasi alami. Namanya nanas. Banyak orang menyukai rasa manis dan asamnya yang menyegarkan. Nanas juga dikenal mengandung enzim bromelain yang selama ini dipromosikan dapat membantu mengurangi peradangan. Tapi tahukah Anda bahwa nanas bisa menjadi penyebab tersembunyi dari nyeri kaki dan lutut pada lansia? Meskipun mengandung bromelain, nanas juga memiliki 2 hal yang bisa menjadi masalah besar bagi tubuh yang menua. Kadar gula alami yang tinggi dan tingkat keasaman yang kuat. Ketika seseorang berusia di atas 60 tahun, pembuluh darah menjadi lebih sensitif. Gula alami dari nanas bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang cukup tajam. Hal ini memengaruhi pembuluh darah kecil di kaki, membuat sirkulasi darah menurun, dan menyebabkan rasa lelah, nyeri, atau bengkak setelah berjalan singkat. Selain itu, keasaman dari nanas bisa memperburuk kondisi sendi yang sudah meradang. Jika Anda memiliki masalah artritis atau nyeri sendi ringan, mengonsumsi nanas bisa seperti menuangkan bensin ke api kecil. Banyak lansia melaporkan perasaan kaku di pergelangan kaki, nyeri di lutut, atau bahkan rasa berat di betis setelah makan nanas, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau secara rutin. Ada satu hal lagi yang harus Anda perhatikan. Bromelain dalam nanas dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu, khususnya pengencer darah. Interaksi ini bisa membuat obat menjadi terlalu kuat atau terlalu lemah. Yang membuatnya lebih berbahaya lagi, efek negatif dari nanas seringkali tidak langsung terasa. Anda tidak merasakan gejalanya hari itu juga. Tapi setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan, Anda mulai merasakan penurunan kekuatan dan fleksibilitas kaki tanpa tahu penyebabnya. Karena itu, meskipun nanas tampak seperti buah yang sehat dan alami, kenyataannya tidak semua tubuh cocok menerimanya, terutama tubuh yang sudah mengalami perubahan karena usia. Banyak orang mengira bahwa jika suatu makanan mengandung manfaat, maka itu pasti aman untuk dikonsumsi. Sayangnya, asumsi ini bisa menyesatkan, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia. Nanas memang mengandung bromelain, yang sering disebut sebagai anti-inflamasi alami. Tetapi untuk tubuh yang menua, manfaat ini sering tidak sebanding dengan dampak negatif dari kadar gula dan asam yang dikandungnya. Mari kita bahas lebih dalam. Ketika Anda mengonsumsi nanas,
lonjakan gula darah terjadi cukup cepat karena fruktosa alaminya. Pada orang tua, lonjakan ini tidak ditangani dengan baik oleh tubuh karena sensitivitas insulin menurun. Akibatnya, pembuluh darah kecil di kaki dan betis menjadi tegang, aliran darah terganggu, dan otot tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Inilah mengapa setelah berjalan sebentar, Anda merasa lelah berlebihan atau lutut terasa berat dan sulit digerakkan. Keasaman nanas juga memperburuk situasi. Jika Anda sudah memiliki radang sendi, bahkan ringan sekalipun, asam dari nanas bisa memperparah rasa nyeri. Ini bukan nyeri tajam langsung, melainkan sensasi terbakar ringan, rasa tegang di sendi, atau kekakuan saat bangun tidur yang terus memburuk seiring waktu. Dan karena rasa manis dan segarnya, nanas sering dikonsumsi dalam jumlah banyak tanpa disadari. Lalu, apa yang bisa menjadi alternatif yang lebih aman? Salah satu buah yang patut dipertimbangkan adalah pepaya. Buah ini juga berasal dari daerah tropis, memiliki rasa manis alami, tapi jauh lebih lembut terhadap sistem pencernaan dan peredaran darah. Pepaya mengandung enzim papain yang membantu mengurangi inflamasi dan memperlancar pencernaan tanpa memberikan lonjakan gula yang ekstrem seperti nanas. Alternatif lainnya adalah pir. Buah ini memiliki rasa manis ringan, kandungan air yang tinggi, dan serat yang membantu menjaga kestabilan gula darah. Tidak hanya aman untuk lansia, tetapi juga bisa memberikan energi bertahap tanpa membebani sistem metabolisme. Membuat pilihan kecil seperti mengganti nanas dengan buah yang lebih lembut bisa menjadi langkah awal menuju kaki yang lebih kuat dan bebas nyeri. Buah berikutnya sering dianggap sebagai makanan penambah energi alami. Teksturnya lembut, rasanya manis, dan mengandung kalium tinggi yang katanya baik untuk otot. Buah itu adalah pisang. Banyak orang lanjut usia memasukkan pisang ke dalam menu harian mereka dengan harapan mencegah kram otot dan menjaga kekuatan tubuh. Tapi apakah pisang benar-benar seaman itu? Pisang memang mengandung kalium yang berguna untuk fungsi otot. Namun, pisang juga mengandung gula alami dan karbohidrat cepat cerna dalam jumlah cukup tinggi. Saat dikonsumsi, pisang menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang signifikan. Tubuh lansia, yang sistem insulin dan metabolismenya sudah melambat, tidak bisa menanganinya dengan efisien. Akibatnya, tubuh mulai menyimpan lebih banyak cairan dan pembuluh darah mengalami tekanan tambahan. Hal ini berdampak langsung pada kaki dan pergelangan. Banyak orang lansia yang makan pisang secara rutin mengeluhkan pergelangan kaki bengkak, rasa berat di betis, bahkan sensasi kesemutan atau kaku saat bangun tidur. Kondisi ini sering diabaikan dan dianggap sebagai efek usia, padahal makanan seperti pisang bisa menjadi pemicunya. Selain itu, pada mereka yang memiliki masalah jantung atau tekanan darah tinggi, konsumsi pisang berlebih bisa memperparah retensi cairan. Cairan yang tertahan di jaringan lunak kaki menyebabkan rasa sesak, nyeri saat berjalan, atau bahkan membuat sepatu terasa sempit. Semua ini bukan karena tubuh melemah, melainkan karena tubuh bereaksi terhadap asupan yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhannya. Hal yang membuat pisang tampak berbahaya adalah karena efeknya tidak langsung. Anda tidak akan merasakan perubahan drastis setelah 1 atau 2 buah. Namun, jika dikonsumsi setiap hari, dampaknya akan terasa setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan, dan pada saat itu, kerusakan sudah mulai terjadi. Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk mengevaluasi kembali kebiasaan makan yang tampaknya sehat. Pisang bukanlah musuh, tetapi bisa menjadi penghalang diam-diam bagi langkah yang mantap di usia senja. Bagi sebagian besar orang, pisang adalah simbol kesehatan. Mudah dikunyah, mengenyangkan, dan sering dijadikan bagian dari sarapan atau camilan. Namun bagi mereka yang memiliki masalah jantung, tekanan darah tinggi, atau gangguan sendi, pisang bisa menjadi jebakan tersembunyi yang memperburuk kondisi tanpa disadari.
Salah satu alasan utama adalah kandungan gula alami dan karbohidrat cepat cerna dalam pisang. Ketika lansia mengonsumsi pisang, tubuh merespons dengan melepaskan insulin untuk mengontrol lonjakan gula darah. Tapi karena sensitivitas insulin menurun seiring usia, tubuh sering gagal menstabilkan gula dengan cepat. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan metabolik yang memicu peradangan. Peradangan inilah yang memperburuk nyeri sendi dan membuat kaki terasa berat setelah makan. Bagi penderita penyakit jantung, pisang yang kaya kalium mungkin tampak sebagai pilihan yang baik. Namun kenyataannya, konsumsi kalium yang berlebihan, terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat diuretik atau pengontrol tekanan darah, bisa mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh. Ini dapat menyebabkan pembengkakan di tungkai, penurunan detak jantung, bahkan kelelahan ekstrem. Beberapa orang juga mengalami sensasi seperti berat melangkah atau kesemutan ringan di ujung kaki setelah makan pisang secara teratur. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kecenderungan pisang menyebabkan retensi cairan. Cairan yang tidak dibuang dengan baik akan tertumpuk di jaringan sekitar lutut, pergelangan kaki, dan betis. Ini menambah tekanan pada sendi yang sudah lemah dan memperparah rasa sakit saat berdiri atau berjalan. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menyebabkan lansia menghindari aktivitas fisik yang justru mempercepat kelemahan otot kaki. Bukan berarti pisang sepenuhnya buruk, namun bagi mereka yang tubuhnya sudah tidak sefleksibel dulu, konsumsi berlebihan pisang bisa membawa lebih banyak dampak negatif daripada manfaat. Solusinya adalah mengurangi frekuensi makan pisang, menggantinya dengan buah lain yang memiliki efek lebih stabil pada gula darah dan tekanan cairan dalam tubuh. Pilih makanan yang tidak hanya sehat, tapi juga sesuai dengan kondisi tubuh Anda hari ini, bukan tubuh Anda 20 tahun yang lalu. Buah ketiga yang sering dianggap sehat, tetapi menyimpan potensi bahaya bagi lansia, adalah anggur. Buah kecil ini memiliki rasa manis yang menyenangkan, mudah dimakan dalam jumlah banyak, dan sering disebut kaya antioksidan. Namun di balik ukurannya yang mungil, anggur mengandung komponen yang dapat memperburuk kondisi sendi dan otot pada tubuh yang sudah menua. Salah satu kandungan utama dalam anggur adalah fruktosa, gula alami yang langsung diserap oleh hati. Ketika dikonsumsi dalam jumlah besar, fruktosa akan diubah menjadi lemak dan asam urat. Kadar asam urat yang tinggi bisa memicu kondisi yang dikenal sebagai gout, serta peradangan pada sendi kaki, terutama di area jari, pergelangan kaki, dan lutut. Jika Anda pernah merasakan nyeri menusuk di jempol kaki saat malam hari, atau kekakuan aneh di betis setelah berjalan ringan, anggur bisa jadi salah satu penyebabnya. Masalah lainnya adalah cara kita mengonsumsi anggur. Karena bentuknya kecil dan praktis, anggur sering dimakan seperti camilan, tanpa memperhatikan jumlah. 2 hingga 3 cangkir anggur mudah dikonsumsi hanya dalam beberapa menit. Tanpa disadari, Anda telah memasukkan banyak fruktosa ke dalam tubuh Anda. Gula ini kemudian memicu peradangan sistemik yang membuat setiap langkah terasa lebih berat dan nyeri terasa lebih dalam. Selain asam urat, anggur juga berkontribusi pada pembentukan radikal bebas jika dikonsumsi berlebihan. Meskipun mengandung antioksidan, kadar gula yang tinggi dapat mengimbangi manfaat tersebut, terutama pada tubuh lansia yang lebih rentan terhadap stres oksidatif. Jika Anda sudah memiliki riwayat nyeri sendi atau kadar asam urat yang tinggi, sebaiknya batasi konsumsi anggur. Anda tidak perlu menghindarinya sepenuhnya, tapi kontrol porsinya dan hindari menjadikannya camilan harian. Sebagai gantinya, Anda bisa mencoba buah yang lebih bersahabat dengan metabolisme lansia, seperti beri-berian yang memiliki indeks glikemik rendah dan tidak memicu lonjakan asam urat. Kenali sinyal tubuh Anda, karena kadang yang tampak kecil dan manis bisa berdampak besar bagi kesehatan Anda. Mari kita bayangkan seorang pria bernama Pak Rudi, pensiunan guru berusia 60 tahun yang tinggal di pinggiran kota Bogor. Setiap pagi, Pak Rudi memulai harinya dengan sarapan sederhana.
sepotong roti gandum, dan semangkuk kecil anggur. Ia percaya bahwa buah adalah pilihan sehat, dan anggur, karena ukurannya yang kecil dan rasanya yang manis, menjadi favoritnya. Ia mengira kebiasaannya ini membantu menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan jantung. Namun, setelah beberapa bulan, Pak Rudi mulai merasakan perubahan. Ia merasa kakinya sering bengkak di sore hari, terutama di sekitar pergelangan. Kadang ada rasa nyeri menusuk di jempol kaki yang membuatnya terbangun di malam hari. Ia mengira itu hanya efek penuaan biasa atau karena ia duduk terlalu lama saat membaca buku. Khawatir, Pak Rudi akhirnya memeriksakan diri ke dokter. Setelah beberapa tes, diketahui bahwa kadar asam uratnya cukup tinggi. Dokter pun menanyakan kebiasaan makan sehari-harinya. Ketika Pak Rudi menyebutkan bahwa ia makan anggur hampir setiap hari, dokter menjelaskan bahwa fruktosa dalam anggur bisa memicu peningkatan asam urat, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka panjang. Pak Rudi merasa terkejut. Bagaimana mungkin buah yang dianggap sehat justru memperburuk kondisinya? Tapi kenyataannya, inilah yang terjadi pada banyak orang seusianya. Tubuh yang menua lebih sensitif terhadap komposisi makanan. Gula alami yang dulunya tidak menimbulkan masalah kini menjadi pemicu peradangan sendi, rasa berat di kaki, dan nyeri yang mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari. Setelah mengurangi konsumsi anggur dan menggantinya dengan buah seperti blueberry dan pir, kondisi Pak Rudi mulai membaik. Ia bisa berjalan lebih jauh tanpa merasa berat di kaki. Nyeri malam hari pun berkurang drastis. Cerita ini menunjukkan bahwa memilih makanan, terutama buah, tidak cukup hanya berdasarkan reputasinya sebagai sehat. Kita harus mempertimbangkan apakah buah tersebut cocok dengan kondisi tubuh kita hari ini, khususnya di usia lanjut. Buah keempat yang sering menjadi favorit saat cuaca panas adalah semangka. Rasanya manis, teksturnya segar, dan kandungan airnya tinggi. Banyak orang, terutama lansia, menganggap semangka sebagai cara alami untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi tanpa merasa khawatir tentang kalori. Tapi apakah benar semangka aman untuk tubuh yang menua? Faktanya, semangka memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Artinya, meskipun terlihat seperti sebagian besar terdiri dari air, semangka mampu meningkatkan kadar gula darah dalam waktu singkat, bahkan secepat permen manis. Ini menjadi masalah besar bagi lansia karena sistem metabolisme mereka tidak lagi bekerja seefisien masa muda. Tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk mengontrol lonjakan gula darah. Dan akibatnya, bisa memicu serangkaian gangguan pada sirkulasi, terutama di bagian bawah tubuh seperti kaki dan betis. Setelah makan semangka, banyak lansia melaporkan perasaan lelah tiba-tiba, rasa berat di kaki, atau pembengkakan ringan di sekitar pergelangan. Hal ini tidak terjadi karena semangka menyebabkan cedera langsung, melainkan karena lonjakan gula darah menyebabkan pelebaran pembuluh darah, lalu menyebabkan penurunan tekanan dan retensi cairan. Kondisi ini dapat memperparah masalah sirkulasi dan mempercepat kelelahan otot. Selain itu, kandungan gula dalam semangka, meskipun alami, tetap memicu peradangan jika dikonsumsi berlebihan. Peradangan ini tidak selalu terasa dalam bentuk nyeri langsung, tapi bisa muncul sebagai kekakuan sendi, ketegangan otot ringan, atau rasa tidak nyaman saat bergerak. Semangka juga sangat mudah dikonsumsi dalam jumlah besar. Karena ringan dan menyegarkan, satu irisan mudah berubah menjadi 2 atau 3 tanpa terasa. Setiap potongan menambahkan lebih banyak fruktosa, lebih banyak tekanan metabolik, dan pada akhirnya lebih banyak ketegangan pada kaki Anda. Untuk lansia, pilihan buah seharusnya tidak hanya didasarkan pada rasa dan kesegaran, tetapi juga pada bagaimana tubuh mereka meresponsnya. Dalam kasus semangka, kadang yang terlihat paling segar bisa menjadi pemicu tersembunyi dari rasa lelah yang tidak kunjung hilang. Indeks glikemik, IJ, adalah ukuran seberapa cepat makanan tertentu meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi.
Semangka, meskipun tampak seperti buah yang ringan dan sebagian besar terdiri dari air, memiliki nilai indeks glikemik yang cukup tinggi, yakni sekitar 72. Ini berarti semangka mampu meningkatkan kadar gula darah hampir secepat roti putih atau permen. Untuk tubuh muda dan aktif, lonjakan ini mungkin tidak terlalu berdampak. Namun bagi lansia, lonjakan semacam ini bisa sangat merugikan. Ketika kadar gula darah naik dengan cepat, tubuh merespons dengan melepaskan insulin dalam jumlah besar untuk menurunkannya. Pada orang tua, sensitivitas terhadap insulin sudah berkurang, sehingga tubuh kesulitan menjaga kestabilan gula darah. Akibatnya, proses ini menyebabkan ketegangan pada sistem metabolisme dan sirkulasi darah, terutama di bagian tubuh yang letaknya paling jauh dari jantung, yakni kaki dan betis. Sirkulasi yang tidak lancar akan mengakibatkan pasokan oksigen ke otot kaki menjadi terganggu. Inilah sebabnya mengapa banyak orang lansia merasa betis mereka terasa lemas, pergelangan kaki cepat lelah, atau otot terasa seperti ditarik saat hanya berjalan sebentar. Semua ini bisa disebabkan oleh makanan manis alami seperti semangka. Selain itu, setiap lonjakan gula darah yang ekstrem juga memicu pelepasan senyawa inflamasi di dalam tubuh. Senyawa ini menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih rapuh, meningkatkan pembengkakan jaringan lunak, dan memperburuk kekakuan sendi. Semakin sering Anda mengalami lonjakan gula dari makanan tinggi IG seperti semangka, semakin besar kemungkinan Anda mengalami rasa berat di kaki, terutama setelah makan. Lansia yang sudah memiliki masalah seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau gangguan ginjal akan lebih rentan terhadap efek ini. Semangka yang tampaknya tidak berbahaya bisa menjadi pemicu kelelahan kronis di kaki dan mempercepat proses penurunan kekuatan otot. Solusinya bukan menghindari buah sama sekali, melainkan memilih buah dengan indeks glikemik lebih rendah yang memberikan energi stabil tanpa membebani tubuh. Dengan begitu, Anda bisa menikmati buah tanpa mengorbankan kekuatan langkah Anda. Buah kelima yang akan kita bahas sangat umum, ditemukan di meja sarapan dan sering dijadikan jus kesehatan. Jeruk. Jeruk dikenal sebagai sumber vitamin C yang baik, meningkatkan sistem imun, dan menyegarkan tubuh. Namun, untuk tubuh lansia, jeruk dapat membawa efek samping yang tak terduga, khususnya terhadap sendi dan kesehatan kaki. Salah satu kandungan utama dalam jeruk adalah asam sitrat. Asam ini memberi jeruk rasa asam segar yang khas, tetapi pada tubuh yang telah menua, asam sitrat bisa menjadi pemicu iritasi pada jaringan lunak, termasuk jaringan di sekitar sendi. Jika Anda sudah memiliki gejala awal artritis atau peradangan ringan, asam sitrat dari jeruk dapat memperburuk kondisi itu, menyebabkan kekakuan saat bangun tidur, rasa nyeri setelah duduk lama, dan perasaan tidak nyaman saat berjalan. Selain asam sitrat, jeruk juga mengandung gula alami yang cukup tinggi. Kombinasi antara asam dan gula ini memperparah fluktuasi kadar gula darah, terutama jika dikonsumsi dalam bentuk jus tanpa serat. Jus jeruk seringkali diminum dalam jumlah besar, tanpa menyadari bahwa satu gelas bisa mengandung setara gula dari beberapa buah utuh. Lonjakan gula darah yang cepat dapat memicu peradangan sistemik yang secara perlahan memengaruhi sendi di kaki, lutut, dan pergelangan. Banyak lansia mengira mereka sedang merawat tubuh saat minum jus jeruk setiap pagi. Padahal, dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa mereka mengalami nyeri lutut yang tidak kunjung membaik atau merasakan kekakuan di kaki yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Efek ini bersifat kumulatif, tidak terasa langsung, tetapi perlahan menggerogoti kenyamanan bergerak. Jika Anda merasa semakin sulit melangkah setiap pagi meski tidak melakukan aktivitas berat, mungkin sudah saatnya mengevaluasi kembali konsumsi jeruk Anda. Makanan yang baik untuk imun belum tentu baik untuk sendi, terutama di usia lanjut. Pilihan cerdas bisa dimulai dari sarapan esok hari. Banyak orang percaya bahwa jika suatu makanan baik untuk kekebalan tubuh,
maka makanan itu otomatis baik untuk seluruh aspek kesehatan. Inilah salah satu kesalahan pemahaman paling umum mengenai jeruk. Karena jeruk kaya akan vitamin C, masyarakat sering menyimpulkan bahwa mengonsumsinya setiap hari adalah kebiasaan yang sehat tanpa risiko. Namun, apa yang baik untuk sistem imun belum tentu cocok untuk sistem persendian, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Tubuh lansia mengalami banyak perubahan, termasuk penurunan kapasitas untuk menetralisir asam dan mengatur kadar gula darah. Jeruk dengan kandungan asam sitrat dan fruktosa yang tinggi bisa memicu ketidakseimbangan dalam sistem ini. Asam yang masuk ke tubuh tidak hanya bekerja di lambung, tapi juga beredar melalui darah dan bisa mencapai jaringan sendi yang sudah lemah. Hal ini menimbulkan iritasi ringan namun kronis yang menyebabkan nyeri ringan hingga sedang di lutut, pinggul, dan pergelangan kaki. Banyak lansia minum jus jeruk sebagai rutinitas pagi, mengira bahwa itu membantu meningkatkan energi dan kekebalan tubuh. Sayangnya, ketika dikonsumsi dalam bentuk jus, serat alami dari jeruk telah hilang. Gula dari jeruk masuk ke dalam darah jauh lebih cepat, memicu lonjakan insulin dan memperburuk peradangan. Ini menjelaskan mengapa seseorang bisa merasa lesu, kaki terasa berat, atau sendi terasa kaku meskipun sudah sarapan dengan makanan yang tampaknya sehat. Kesalahpahaman ini juga diperkuat oleh kampanye pemasaran yang terus menonjolkan manfaat vitamin C tanpa menyebutkan risiko gula dan keasaman. Padahal, untuk lansia yang sudah mengalami gangguan mobilitas ringan, jeruk bisa mempercepat penurunan fleksibilitas sendi dan menambah beban metabolik tubuh. Langkah terbaik bukanlah menghindari jeruk sepenuhnya, tetapi mengonsumsinya dengan sangat bijak, dalam jumlah kecil, dalam bentuk utuh, dan tidak setiap hari. Dan jika Anda sudah memiliki riwayat nyeri sendi atau asam urat, mungkin sudah saatnya mempertimbangkan buah lain yang lebih bersahabat dengan persendian. Buah berikutnya sering dianggap sebagai pilihan sehat karena rasanya yang tidak terlalu manis dan penampilannya yang segar. Kita berbicara tentang apel hijau. Banyak orang, terutama lansia, memilih apel hijau karena diasumsikan memiliki kadar gula lebih rendah daripada apel merah. Mereka percaya bahwa apel hijau adalah camilan yang aman dan baik untuk gula darah. Tapi apakah benar demikian? Apel hijau memang mengandung lebih sedikit gula dibandingkan beberapa jenis buah lainnya. Namun, apel jenis ini memiliki kandungan malic acid yang tinggi, zat alami yang memberikan rasa asam khas pada apel hijau. Pada tubuh muda, malic acid bisa bermanfaat untuk metabolisme energi. Namun, bagi tubuh lansia, zat ini bisa memicu iritasi di jaringan tubuh yang sudah mulai rapuh, termasuk jaringan otot dan sendi. Banyak orang lanjut usia yang mengonsumsi apel hijau secara teratur mulai mengalami gejala seperti nyeri ringan di pinggul, rasa panas di betis, atau kekakuan lutut setelah bangun tidur. Ini bukan karena apel tersebut beracun, melainkan karena keasaman yang terkandung di dalamnya tidak lagi cocok dengan kondisi fisiologis yang telah berubah seiring usia. Masalah lainnya adalah apel hijau sering dikonsumsi dalam keadaan mentah dan dalam jumlah cukup banyak karena tidak membuat kenyang berlebihan. Ini berarti tubuh terpapar malic acid dan gula alami secara terus-menerus tanpa jeda yang cukup. Ketika tubuh Anda mulai merespon dengan peradangan ringan, gejalanya sering diabaikan karena berkembang secara perlahan. Jika Anda mengalami kram malam hari, kaki yang terasa berat saat menaiki tangga, atau nyeri sendi yang tidak jelas sumbernya, mungkin sudah saatnya mengamati kembali konsumsi apel hijau Anda. Walaupun terlihat sederhana dan sehat, buah ini bisa memperburuk ketidaknyamanan fisik jika tidak dikontrol dengan bijak. Ingatlah bahwa tidak semua buah rendah gula otomatis cocok untuk lansia. Apel hijau adalah contoh klasik dari makanan yang tampak bersih dan alami, namun bisa menjadi penyebab tersembunyi dari ketegangan otot dan sendi. Meskipun apel hijau sering dipromosikan sebagai buah dengan kandungan gula yang rendah, kenyataannya tetap mengandung fruktosa
jenis gula alami yang bisa mempengaruhi kadar gula darah, terutama pada tubuh yang sudah menua. Banyak orang menganggap bahwa karena rasa apel hijau tidak semanis apel merah, maka dampaknya terhadap kadar gula darah bisa diabaikan. Sayangnya, pemikiran ini bisa menyesatkan bagi lansia. Pada lansia, sensitivitas insulin menurun secara alami. Ini berarti tubuh mereka tidak mampu memproses gula, bahkan yang berasal dari buah alami sekalipun, seefisien saat masih muda. Ketika apel hijau dikonsumsi, fruktosa di dalamnya tetap akan meningkatkan kadar gula darah, meski tidak langsung terasa. Lonjakan kecil tapi terus-menerus, ini bisa memicu peradangan mikro di jaringan lunak, termasuk otot betis dan sendi lutut. Kondisi ini semakin diperparah jika apel hijau dikonsumsi saat perut kosong atau sebagai camilan malam hari. Dua waktu di mana metabolisme tubuh sedang lambat. Akibatnya, gula darah tetap tinggi dalam waktu yang lebih lama, dan ini menjadi beban tambahan bagi sistem peredaran darah dan persendian. Banyak lansia yang mengeluhkan kaki terasa berat saat pagi hari atau mengalami kesemutan ringan di jari-jari kaki, tanpa menyadari bahwa kebiasaan makan apel sebelum tidur bisa menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, apel hijau juga cenderung mengandung lebih sedikit serat dibanding beberapa buah lainnya, seperti pir atau alpukat. Kurangnya serat mempercepat penyerapan gula ke dalam aliran darah, memperburuk fluktuasi kadar gula yang sudah tidak stabil pada tubuh lansia. Ini adalah hal yang sering luput dari perhatian, karena orang hanya melihat total kandungan gula, tanpa memperhitungkan bagaimana tubuh memprosesnya. Jika Anda seorang lansia yang rutin mengonsumsi apel hijau dan merasa mengalami nyeri sendi ringan, kekakuan otot, atau mudah lelah setelah berjalan singkat, mungkin inilah saatnya untuk mempertimbangkan penggantian buah. Pilihan dengan serat tinggi dan indeks glikemik rendah bisa memberikan manfaat yang jauh lebih stabil dan aman bagi tubuh Anda. Buah ketujuh dalam daftar ini seringkali dianggap sebagai pencuci mulut alami yang lezat, terutama saat musim panas tiba. Warnanya cerah, teksturnya lembut, dan rasanya sangat manis. Kita berbicara tentang mangga. Buah yang sangat digemari banyak orang ini sebenarnya menyimpan risiko tersembunyi bagi lansia, khususnya yang sudah mulai mengalami gangguan mobilitas dan kelemahan otot kaki. Mangga merupakan salah satu buah dengan kandungan fruktosa paling tinggi di antara buah tropis lainnya. Dalam satu potong besar mangga matang, kadar gula alami bisa setara dengan 2 atau 3 sendok makan gula pasir. Bagi tubuh yang masih muda dan aktif, hal ini mungkin tidak menimbulkan efek berarti. Namun bagi lansia, lonjakan fruktosa dalam darah bisa berdampak langsung pada sistem peredaran darah dan inflamasi internal. Setiap kali Anda mengonsumsi mangga, tubuh harus bekerja ekstra untuk menstabilkan kadar gula. Pada lansia, proses ini sering berlangsung lambat, menyebabkan gula darah tetap tinggi dalam jangka waktu lebih lama. Kondisi ini mendorong tubuh melepaskan senyawa peradangan yang beredar melalui darah dan menyerang jaringan lunak di sekujur tubuh, termasuk area pergelangan kaki, lutut, dan betis. Tidak jarang, orang tua yang rutin makan mangga mengeluhkan rasa lemas yang aneh di kaki, bahkan kesemutan ringan setelah berdiri lama. Masalah lainnya adalah karena mangga terasa ringan dan menyegarkan. Banyak orang cenderung makan lebih dari 1 potong tanpa menyadarinya. Dalam kondisi cuaca panas, mangga sering menjadi makanan penutup, camilan sore, bahkan tambahan dalam salad. Semua ini menambah asupan gula harian tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap sistem metabolik yang melambat akibat usia. Untuk seseorang yang sudah memiliki gejala awal neuropati atau nyeri sendi ringan, mangga bisa mempercepat kerusakan jaringan jika dikonsumsi secara rutin. Sebaiknya mangga dikonsumsi hanya sesekali dalam porsi kecil dan tidak setiap hari. Jika Anda ingin buah manis yang lebih ramah bagi lansia, pertimbangkan buah seperti pir matang atau buah beri yang lebih rendah gula dan lebih tinggi antioksidan.
Ibu Sari adalah seorang wanita berusia 65 tahun yang tinggal di Semarang. Ia pensiun dari pekerjaannya sebagai perawat dan menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah bersama cucu-cucunya. Setiap sore, Ibu Sari memiliki kebiasaan makan mangga matang sebagai camilan. Ia menyukai rasa manisnya yang menyegarkan, dan karena menganggap buah sebagai makanan sehat, ia tidak pernah berpikir bahwa kebiasaan itu bisa membawa masalah. Namun dalam beberapa bulan terakhir, Ibu Sari mulai merasakan gejala yang membuatnya khawatir. Kakinya sering terasa kesemutan, terutama di malam hari. Ia juga merasa cepat lelah saat naik tangga dan kadang merasa lututnya bergetar saat berdiri terlalu lama. Awalnya ia mengira ini hanyalah efek normal dari penuaan. Tapi ketika keluhan itu semakin sering muncul, ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter. Setelah pemeriksaan lengkap, diketahui bahwa kadar gula darah Ibu Sari cenderung naik secara tidak stabil. Dokter pun bertanya tentang pola makannya. Ketika Ibu Sari menyebutkan bahwa ia mengonsumsi mangga hampir setiap hari, dokter menjelaskan bahwa mangga memiliki kandungan fruktosa tinggi yang bisa memperburuk sensitivitas insulin dan memicu peradangan di jaringan saraf kaki, khususnya jika dikonsumsi rutin dalam jumlah besar. Fruktosa yang berlebihan juga mempercepat akumulasi lemak di hati dan menurunkan efisiensi sirkulasi darah ke ekstremitas bawah. Hal ini menjelaskan gejala yang dirasakan Ibu Sari, kesemutan, rasa berat di betis, dan kelemahan otot yang semakin jelas. Setelah mendengar penjelasan dokter, Ibu Sari perlahan mulai mengurangi konsumsi mangga, menggantinya dengan buah lain seperti kiwi dan pir. Dalam beberapa minggu, kondisi tubuhnya mulai membaik. Ia bisa berjalan lebih jauh tanpa rasa tidak nyaman, dan kesemutan di malam hari pun mulai jarang terjadi. Pengalaman Ibu Sari menjadi pelajaran bahwa bahkan buah yang alami dan lezat sekalipun bisa menjadi sumber masalah jika tidak sesuai dengan kondisi tubuh. Selain buah segar, banyak lansia juga mengonsumsi bentuk olahan buah, seperti selai dan jus buah kemasan, dengan keyakinan bahwa mereka tetap mendapatkan manfaat dari buah. Namun dua jenis ini justru bisa menjadi penyumbang utama masalah kesehatan kaki dan sendi pada usia lanjut, terutama karena kandungan gulanya yang sangat tinggi dan hilangnya serat alami. Yang pertama adalah selai buah atau buah-buahan yang diawetkan dalam gula. Selai sering dijadikan teman makan roti atau olesan saat sarapan. Meskipun berasal dari buah asli, proses pengolahan membuatnya mengandung gula tambahan dalam jumlah besar. Gula ini sangat cepat diserap tubuh dan menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang pada gilirannya memicu peradangan sistemik dan retensi cairan. Hal ini membuat kaki mudah bengkak, betis terasa berat, dan persendian menjadi kaku saat bergerak. Jenis kedua adalah jus buah kemasan yang dijual di supermarket. Jus ini sering disebut alami atau tanpa bahan pengawet. Tapi faktanya, kebanyakan dari mereka sudah kehilangan serat alami dan sering mengandung gula tambahan. Tanpa serat, tubuh menyerap fruktosa dengan sangat cepat, memicu lonjakan insulin, dan memperparah kondisi inflamasi, khususnya pada sendi kaki dan pergelangan. Efeknya bisa terasa sebagai rasa nyeri ringan yang sulit dijelaskan, kelelahan saat berjalan, atau kesemutan di jari-jari kaki. Kedua jenis makanan ini juga sering dikonsumsi dengan santai dan tanpa pengawasan porsi. Selai bisa dioleskan tebal tanpa disadari, dan jus bisa diminum 1 gelas penuh hanya dalam beberapa tegukan. Dalam jangka panjang, konsumsi rutin keduanya bisa mempercepat kerusakan pada pembuluh darah kecil yang menyuplai kaki dan menyebabkan turunnya kekuatan otot secara perlahan. Untuk lansia yang ingin menjaga kesehatan kaki dan sendi, sangat disarankan untuk membatasi atau bahkan menghindari konsumsi selai dan jus kemasan. Pilih buah utuh dengan indeks glikemik rendah dan konsumsi dalam bentuk segar agar tubuh tetap seimbang dan kaki Anda tetap kuat melangkah. Setelah membahas berbagai buah yang sebaiknya dihindari oleh lansia, sekarang kita beralih ke bagian yang lebih menggembirakan. Buah-buahan yang justru bisa memperkuat kaki Anda, melindungi sendi,
dan membantu menjaga mobilitas di usia lanjut. Dan salah satu buah terbaik untuk tujuan ini adalah stroberi. Stroberi bersama dengan jenis beri lainnya seperti blueberry dan raspberry mengandung kadar gula yang sangat rendah dan kaya akan antioksidan. Senyawa antioksidan seperti antosianin dalam stroberi berfungsi untuk melawan peradangan di seluruh tubuh, termasuk pada sendi dan otot. Ini sangat penting bagi lansia yang sering mengalami kekakuan di pagi hari atau nyeri setelah berjalan jarak pendek. Kelebihan lain dari stroberi adalah indeks glikemik yang rendah. Ini berarti stroberi tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam seperti buah-buahan manis lainnya. Gula darah yang stabil berperan penting dalam menjaga kekuatan otot dan mencegah kelelahan yang tidak dijelaskan. Selain itu, stroberi juga mendukung kesehatan pembuluh darah kecil di kaki dan meningkatkan aliran darah, sehingga membantu mencegah rasa berat dan bengkak di pergelangan kaki. Tidak seperti buah-buahan yang tinggi fruktosa, stroberi memberikan rasa manis alami tanpa membebani tubuh dengan gula berlebih. Stroberi juga tinggi vitamin C yang tidak hanya baik untuk imun tubuh, tetapi juga membantu dalam produksi kolagen, komponen penting dalam kesehatan sendi dan jaringan lunak. Cara terbaik mengonsumsi stroberi adalah dalam bentuk segar dan dalam porsi kecil, namun konsisten. Anda bisa menambahkannya ke dalam bubur pagi, salad, atau menikmatinya sebagai camilan siang yang sehat. Hindari stroberi yang sudah diawetkan atau dilapisi gula, karena itu bisa menghilangkan manfaat aslinya. Untuk para lansia yang ingin tetap aktif dan bebas dari nyeri kaki, menjadikan stroberi bagian dari pola makan harian adalah langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar. Buah berikutnya yang sangat direkomendasikan untuk lansia, terutama bagi mereka yang mengalami masalah nyeri sendi atau kadar asam urat tinggi, adalah ceri. Ceri, khususnya jenis ceri tart, ceri asam, dikenal memiliki kemampuan unik dalam membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah. Ini menjadikannya salah satu buah terbaik untuk pencegahan dan pengelolaan gejala gout, penyakit sendi yang umum dialami di usia lanjut. Asam urat yang menumpuk di tubuh seringkali mengendap di persendian kaki seperti jempol, pergelangan, dan lutut. Penumpukan ini menyebabkan peradangan, rasa panas, dan nyeri tajam, terutama saat malam atau setelah berjalan. Ceri mengandung senyawa antosianin dan flavonoid yang membantu menghambat enzim penyebab peradangan serta mendukung proses pembuangan asam urat melalui ginjal. Ini membantu mengurangi risiko serangan gout berulang dan meredakan rasa kaku pada persendian. Namun penting untuk mengonsumsi ceri dalam jumlah yang tepat. Meskipun menyehatkan, ceri tetap mengandung gula alami yang, jika dikonsumsi berlebihan, bisa memicu lonjakan gula darah. Oleh karena itu, konsumsi ideal bagi lansia adalah sekitar 1 genggam kecil, sekitar 10-15 buah per hari. Ini cukup untuk memberikan manfaat antiinflamasi tanpa membebani sistem metabolisme tubuh. Ceri bisa dikonsumsi langsung dalam bentuk segar, atau dicampurkan ke dalam yogurt rendah lemak, salad, atau bubur gandum. Hindari ceri dalam bentuk kalengan atau manisan, karena biasanya mengandung gula tambahan dan kehilangan sebagian besar manfaat antioksidannya. Bagi mereka yang sering merasakan nyeri di jari kaki, pembengkakan di lutut, atau kekakuan setelah tidur malam, menambahkan ceri ke dalam pola makan harian bisa menjadi salah satu solusi alami yang efektif. Buah kecil ini, meskipun tampak sederhana, memiliki kekuatan besar dalam membantu menjaga sendi tetap fleksibel dan kaki tetap ringan saat melangkah. Salah satu buah terbaik untuk kesehatan sendi dan kekuatan kaki pada usia lanjut seringkali tidak dianggap sebagai buah. Padahal, secara botani, buah ini termasuk dalam kelompok buah-buahan. Kita berbicara tentang alpukat. Alpukat merupakan salah satu pilihan paling unggul untuk lansia karena kandungan lemak sehat, vitamin, dan senyawa antiinflamasi yang sangat bermanfaat bagi tubuh yang menua.
Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal yang membantu melumasi dan melindungi sendi. Lemak sehat ini juga berperan penting dalam mengurangi peradangan. Salah satu penyebab utama nyeri lutut, kekakuan sendi, dan rasa berat di kaki. Berbeda dengan buah manis yang menyebabkan lonjakan gula darah, alpukat justru membantu menstabilkan kadar insulin dan memberikan energi secara bertahap. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sering merasa lemas setelah makan atau mengalami fluktuasi energi harian. Selain itu, alpukat juga mengandung kalium dalam jumlah tinggi, lebih tinggi dari pisang, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan fungsi otot. Ini membantu mencegah kram, pembengkakan, dan rasa tegang pada betis atau pergelangan kaki. Kandungan vitamin E dan senyawa fitonutrien dalam alpukat juga mendukung regenerasi jaringan dan memperbaiki kesehatan sendi secara keseluruhan. Alpukat sangat fleksibel dalam penggunaannya. Anda bisa menambahkannya ke dalam roti gandum panggang, mencampurnya ke dalam salad, atau bahkan memakannya langsung dengan sedikit perasan jeruk nipis. Yang paling penting adalah tidak mencampurnya dengan gula atau bahan olahan yang menghilangkan manfaat aslinya. Bagi lansia yang ingin menjaga kestabilan energi, mengurangi nyeri sendi, dan memperkuat mobilitas kaki, alpukat adalah buah yang bisa menjadi teman harian yang setia. Konsumsi teratur dalam porsi sedang, sekitar 1/4 hingga setengah buah per hari, dapat memberikan manfaat besar dalam menjaga kemandirian dan kenyamanan hidup. Buah berikut ini sering dianggap sederhana dan bahkan dilupakan oleh sebagian orang. Namun bagi tubuh yang menua, buah ini memiliki manfaat luar biasa dalam mendukung sistem pencernaan, mengurangi peradangan, dan menjaga fleksibilitas otot serta sendi. Buah itu adalah pepaya. Pepaya mengandung enzim papain, enzim alami yang membantu memecah protein dan mempercepat proses pencernaan. Sistem pencernaan lansia biasanya tidak seaktif saat muda, sehingga makanan lebih lambat dicerna dan bisa menyebabkan peradangan usus, kembung, serta ketidakseimbangan metabolik yang berdampak hingga ke sendi kaki. Dengan mengonsumsi pepaya secara rutin dalam porsi sedang, tubuh lansia bisa mencerna makanan lebih efisien dan mengurangi stres internal yang memicu nyeri otot dan kekakuan sendi. Selain papain, pepaya juga kaya vitamin C dan beta-karoten, dua nutrisi penting yang berperan sebagai antioksidan kuat. Antioksidan ini membantu melawan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini pada sel dan jaringan. Bagi lansia yang mengalami nyeri ringan di lutut atau betis, kandungan antiinflamasi alami dalam pepaya bisa membantu meredakannya secara bertahap. Yang menarik, pepaya memiliki tekstur yang lembut dan mudah dikunyah, menjadikannya sangat cocok bagi mereka yang mungkin mengalami masalah gigi atau gusi. Kandungan airnya yang tinggi juga membantu menjaga hidrasi, sementara serat alaminya mendukung gerakan usus yang teratur. Dua hal penting untuk kenyamanan dan keseimbangan tubuh lansia. Pepaya paling baik dikonsumsi dalam keadaan segar, di pagi atau siang hari. Hindari menambahkan gula atau mencampurnya dengan sirup, agar manfaat alami tidak terganggu. Cukup 1 mangkuk kecil pepaya setiap hari bisa membuat perbedaan besar dalam hal kenyamanan sendi dan kelancaran pergerakan tubuh. Jika Anda sering merasa kaku saat bangun tidur atau kesulitan berjalan ringan tanpa rasa lelah, memasukkan pepaya dalam pola makan harian bisa menjadi salah satu langkah alami dan efektif untuk meraih kembali kelenturan tubuh. Dalam daftar buah yang aman dan bermanfaat untuk lansia, pir menempati posisi yang sangat penting. Pir adalah buah yang sering dianggap biasa, namun sebenarnya menawarkan kombinasi unik antara rasa manis yang lembut, kandungan air tinggi, dan serat alami yang sangat bermanfaat bagi tubuh yang sudah mengalami perlambatan metabolisme. Salah satu keunggulan utama pir adalah kandungan gulanya yang relatif rendah dibandingkan dengan buah manis lainnya. Gula dalam pir dilepaskan secara perlahan ke dalam aliran darah karena serat yang tinggi.
Ini menjadikan pir sebagai pilihan buah yang sangat ideal bagi lansia yang ingin menghindari lonjakan kadar gula darah, namun tetap ingin mendapatkan rasa manis alami. Dengan stabilnya kadar gula, sistem peredaran darah juga menjadi lebih tenang dan tidak terbebani, terutama pembuluh darah kecil yang menyuplai kaki dan pergelangan. Selain itu, pir memiliki kandungan air yang tinggi. Ini membantu menjaga hidrasi secara alami, terutama bagi lansia yang sering tidak menyadari bahwa mereka kurang minum air. Dehidrasi ringan saja bisa menyebabkan otot kaki terasa lemas, sendi menjadi kaku, dan pergelangan terasa berat saat melangkah. Dengan mengonsumsi pir secara rutin, Anda membantu tubuh tetap terhidrasi dan mendukung fungsi otot serta sendi yang optimal. Tekstur pir yang lembut dan rasa manis yang tidak menyengat membuatnya sangat cocok dikonsumsi tanpa tambahan apapun. Pir bisa dimakan langsung sebagai camilan sore, dipotong tipis untuk salad, atau dicampur dalam yogurt tawar sebagai menu sarapan. Yang terpenting, hindari pir yang sudah dikalengkan atau diawetkan dalam sirup, karena kandungan gulanya jauh lebih tinggi dan bisa membatalkan manfaat aslinya. Jika Anda mencari buah yang ringan untuk ginjal, tidak membebani sendi, dan memberikan rasa kenyang alami tanpa membuat tubuh cepat lelah, maka pir adalah pilihan yang sangat layak untuk dimasukkan dalam pola makan harian. Di antara berbagai buah yang sering diabaikan, kiwi adalah salah satu yang paling bermanfaat, khususnya bagi lansia. Buah kecil ini memiliki kulit berbulu dan daging berwarna hijau cerah, serta menawarkan kombinasi nutrisi yang luar biasa untuk mendukung sistem kekebalan tubuh, pencernaan, dan kesehatan sendi, semua faktor yang sangat penting di usia lanjut. Keunggulan utama kiwi adalah kandungan vitamin C-nya yang sangat tinggi. Bahkan dalam satu buah kiwi ukuran sedang, jumlah vitamin C yang tersedia lebih banyak daripada dalam satu jeruk. Vitamin ini penting bukan hanya untuk kekebalan tubuh, tapi juga untuk produksi kolagen, protein yang membantu menjaga elastisitas jaringan dan kekuatan sendi. Dengan kadar kolagen yang cukup, risiko kekakuan di lutut, nyeri saat berjalan, dan kerusakan sendi bisa ditekan secara signifikan. Selain vitamin C, kiwi juga mengandung enzim alami bernama actinidin. Enzim ini membantu proses pencernaan dengan memecah protein secara lebih efisien. Bagi lansia yang sering mengalami masalah lambung atau sembelit ringan, kiwi bisa membantu memperlancar sistem cerna tanpa perlu obat tambahan. Sistem pencernaan yang sehat akan berdampak langsung pada peredaran darah dan kesehatan otot, khususnya di kaki dan betis. Kiwi juga memiliki indeks glikemik rendah, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang ekstrem. Ini sangat ideal bagi lansia yang ingin menjaga kestabilan energi harian tanpa membebani pankreas atau memperburuk sensitivitas insulin. Karena kandungan air dan seratnya juga tinggi, kiwi memberikan rasa kenyang alami tanpa membuat perut kembung atau berat. Buah ini paling baik dikonsumsi dalam keadaan segar. Anda bisa memotongnya dan menyendok langsung, mencampurnya ke dalam salad, atau menambahkannya ke smoothie pagi. Hindari kiwi kering atau olahan karena kandungan gulanya bisa meningkat. Jika Anda mencari buah kecil dengan efek besar, terutama untuk memperkuat sendi, meningkatkan kekebalan, dan memperlancar pencernaan, maka kiwi adalah pilihan yang sangat layak untuk dipertimbangkan setiap hari. Salah satu buah yang sangat kuat dalam mendukung kesehatan sendi dan memperlambat proses degeneratif pada tubuh lansia adalah delima. Buah berwarna merah cerah ini tidak hanya indah secara visual, tetapi juga mengandung berbagai senyawa bioaktif yang memiliki efek antiinflamasi dan pelindung sendi yang sangat kuat. Delima kaya akan antioksidan bernama punicalagin, senyawa yang memiliki kemampuan tinggi dalam melawan peradangan di seluruh tubuh. Bagi lansia, peradangan ringan tapi kronis sering menjadi penyebab utama kekakuan sendi, nyeri saat bangun pagi, atau kelelahan setelah berjalan. Dengan mengonsumsi delima secara teratur, tubuh memperoleh dukungan alami untuk mengurangi kerusakan pada jaringan lunak, termasuk kartilago yang melapisi sendi lutut dan pergelangan kaki. Selain itu,
D5 juga mendukung regenerasi jaringan dan memperbaiki aliran darah mikro. Ini berarti sirkulasi ke kaki yang cenderung menurun pada usia lanjut dapat ditingkatkan secara alami. Peredaran darah yang baik akan mengurangi rasa dingin di telapak kaki, mengurangi pembengkakan, dan membantu membawa oksigen serta nutrisi ke otot kaki. Kandungan polifenol dalam D5 juga membantu menurunkan stres oksidatif, salah satu penyebab penuaan sel. Ini mendukung tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga stamina dan kenyamanan gerak. D5 juga memiliki sedikit efek menstabilkan gula darah, menjadikannya pilihan yang baik untuk lansia yang rentan terhadap lonjakan glukosa. Cara terbaik menikmati D5 adalah dengan mengonsumsi bijinya langsung atau membuat jus segar tanpa tambahan gula. Satu porsi kecil D5 per hari sudah cukup untuk memberikan manfaat perlindungan sendi dan mendukung mobilitas yang lebih baik. Jika Anda mencari buah yang bisa memperkuat langkah Anda dari dalam, melindungi sendi, dan menjaga fleksibilitas tubuh tanpa efek samping berbahaya, maka D5 adalah salah satu pilihan terbaik yang bisa Anda masukkan dalam pola makan harian. Sekarang Anda telah mengetahui bahwa tidak semua buah cocok untuk tubuh di usia lanjut. Dari 7 buah utama dan 2 tambahan yang sebaiknya dihindari, hingga berbagai pilihan buah yang aman dan mendukung kekuatan kaki. Semua informasi ini dirancang untuk membantu Anda membuat keputusan yang lebih bijak demi menjaga kesehatan lansia secara menyeluruh. Banyak orang beranggapan bahwa menjaga kesehatan lansia hanya soal minum obat dan pergi ke dokter secara rutin. Padahal, makanan sehari-hari justru memainkan peran besar dalam menentukan kualitas hidup di masa tua. Setiap potongan buah yang Anda pilih bisa menjadi penolong atau justru menjadi pengganggu tersembunyi bagi sendi, otot, dan kekuatan langkah Anda. Pesan penting yang ingin kami sampaikan adalah bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Anda tidak perlu meninggalkan semua buah favorit sekaligus, tapi mulailah dengan lebih sadar. Ganti buah yang tinggi gula dan asam dengan yang rendah indeks glikemik dan kaya antioksidan. Ganti jus buah kemasan dengan buah segar utuh. Dengarkan tubuh Anda, perhatikan setiap perubahan, dan buat pilihan berdasarkan kondisi tubuh Anda hari ini, bukan 20 tahun lalu. Ingat, langkah ringan hari ini menentukan kemampuan Anda untuk tetap mandiri esok hari. Dengan memilih buah yang tepat, Anda tidak hanya menjaga kekuatan kaki, tetapi juga menjaga kestabilan energi, mood, dan sistem kekebalan Anda. Ini adalah bentuk nyata dari merawat diri dengan kasih dan hormat pada proses alami tubuh. Akhirnya, kami mengajak Anda untuk membagikan video ini kepada teman atau keluarga yang juga peduli pada kesehatan lansia. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak yang bisa mencegah kerusakan yang seharusnya tidak terjadi. Tekan tombol suka, tulis di kolom komentar buah apa yang akan Anda kurangi, dan jangan lupa aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan tips penting berikutnya. Inilah saatnya mengambil kendali kembali. Untuk hidup yang lebih ringan, langkah yang lebih stabil, dan kesehatan lansia yang tetap terjaga sampai hari tua dengan penuh semangat.